Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramatian Sakonio, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Sosiologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Sosiologi Pendidikan. Buku ini ditulis oleh Ali Maksum, MAG MSI, dan diterbitkan di Malang tanggal 10 Desember 2013. Baiklah, langsung saja. Secara etimologis, asal-usul kata sosiologi pendidikan berasal dari kata sosiologi dan pendidikan. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata sosius dan logos. Sosius yang berarti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, sedangkan logos berarti ilmu atau bisa juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah, istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sementara istilah pendidikan secara etimologis mempunyai padanan kata education dalam bahasa Inggris dan al-tarbiyah, al-ta'lim, al-ta'dib, dan al-riyadah dalam bahasa Arab. Walau setiap term tersebut mempunyai makna yang berbeda karena perbedaan teks dan konteks kalimatnya, namun dalam beberapa hal term-term tersebut mempunyai kesamaan makna. Dalam definisi ini, buku ini diambil dari sisi kesamaannya. Pengertian pendidikan secara sederhana adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Bisa disimpulkan, sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidikan yang sangat fundamental. Abdullah Idi mendefinisikan sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial di mana terdapat suatu hubungan sosial atau yang bisa dibilang social relationship, yang dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Tujuan mempelajari sosiologi pendidikan yaitu antara lain: 1. Menganalisis proses sosialisasi. Yang berikutnya, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. 3. Menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. 4. Membantu memecahkan masalah-masalah sosiologi pendidikan. 5. Menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Dan yang terakhir, mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Baiklah, selanjutnya objek sosiologi pendidikan. Objek sosiologi pendidikan terbagi atas dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material. Objek material sosiologi pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dimasalahkan sosiologi pendidikan. Yang dipermasalahkan sosiologi pendidikan adalah masyarakat, tingkah laku manusia, institusi pendidikan. Dan yang kedua adalah objek formal. Objek formal sosiologi pendidikan adalah sudut pandang untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif sosiologi dan ilmu pendidikan tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan objek material, yakni masyarakat, tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan. Dan yang terakhir, ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi pendidikan mengkaji lebih dalam pada bidangnya dengan cara bervariasi antara ahli sosiologi pendidikan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Pokok bahasan utama dalam sosiologi pendidikan adalah institusi pendidikan formal, dan institusi pendidikan formal terpenting dalam masyarakat adalah sekolah yang menawarkan pendidikan formal mulai jenjang prasekolah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Di samping pendidikan formal, yang menjadi pokok bahasan utama sosiologi pendidikan adalah pendidikan non-formal dan informal pun tidak luput dari perhatian para ahli sosiologi. Menurut Katamto Sunarto, guru besar pada FISIP Universitas Indonesia, para ahli sosiologi pendidikan membagi 3 pokok bahasan sosiologi pendidikan, yaitu yang pertama, sosiologi pendidikan makro, yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan institusi lain dalam masyarakat, misalnya hubungan pendidikan dengan agama, sampai sejauh mana lembaga pendidikan
dapat memberikan pengaruh terhadap anak didik dalam menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Dan yang kedua, sosiologi pendidikan meso yang mempelajari tentang hubungan-hubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Dan yang ketiga, sosiologi pendidikan mikro yang membahas interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan. Misalnya, pengelompokan yang terbentuk di kalangan mereka, sistem status, interaksi dan interaksi di dalam kelas, baik sesama siswa maupun siswa dengan guru. Baiklah, itu adalah sedikit review dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.